Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan membagikan atau men-share mengenai bagaimana cara menyeleksi sampel pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga 2020. Yuk, saksikan, jangan di-skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Pada kali ini seleksi sampel yang digunakan adalah purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria. Adapun kriterianya adalah yang pertama, perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2020. Untuk kriteria yang kedua adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan pada periode tahun 2018 hingga 2020. Dan untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba tahun 2018 hingga tahun 2020. Sekarang bagaimana cara menyeleksi sampel dari awal hingga kita akan memperoleh sampel yang akan digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pertama kali teman-teman bisa membuka worksheet Excel seperti ini. Nah, di sini saya sudah mentabulasi nama-nama perusahaan yang dijadikan sebagai populasi, yaitu adalah perusahaan properti dan real estate. Teman-teman bisa lihat ini populasinya itu melalui di Google. Teman-teman bisa ketik saja perusahaan properti yang terdaftar di BI. Nah, di sini di saham OK, saya lihat di saham OK ada beberapa perusahaan yang perusahaan properti dan real estate. Nah, teman-teman bisa memasukkan semuanya ini. Ini sudah saya tabulasikan jadi 65 perusahaan. Jadi sesuai dengan yang ada di saham OK tadi. Jadi perusahaan properti dan real estate itu populasinya itu sebanyak 65. Oke teman-teman, setelah populasi diperoleh tadi ada kriterianya. Untuk yang pertama adalah perusahaan itu secara berturut-turut dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Jadi teman-teman ini bisa saya lihatkan di sini untuk sheet yang kedua. Nah, ini ada kriteria 3. Saya bentuk kolom seperti ini. Kriteria yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia itu dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Sedangkan untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan tersebut mendapatkan laba. Nah, jadi di sini patokannya sudah saya buat. Jadi ada 65 perusahaan sesuai dengan populasi yang tadi. Nah, untuk kriteria yang pertama itu adalah perusahaan yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek. Oke teman-teman,
Nah, karena di sini ada kode warna kuning ya, ini kuning atau kecoklatan ini, yaitu sudah saya kasih kode. Dia tidak melaporkan laporan keuangan. Sedangkan untuk yang warna biru ini, perusahaan itu tidak terdaftar dari tahun 2018 hingga 2020. Ini masuk dalam kriteria yang pertama. Nah, untuk yang merah ini adalah perusahaan yang mengalami kerugian, berarti masuk dalam kriteria yang ketiga. Sekarang kita lihat dulu untuk kriteria yang pertama, berarti teman-teman bisa lihat yang di warna biru. Oke, ini misalkan di warna biru. Untuk perusahaan Bakti Agung Propertindo Tbk, karena tanggal IPO itu adalah tanggal pertama kali bergabungnya perusahaan tersebut di Bursa Efek. Jadi di sini tanggal IPO-nya itu tahun 2019, jadi dia tidak masuk kriteria. Jadi saya kasih warna biru. Nah, begitu pula untuk perusahaan Capri Nusa 1 Property. Di sini perusahaan itu IPO-nya di tahun 2019 karena tadi kriterianya yaitu perusahaan tersebut secara berturut-turut terdaftar di BEI periode tahun 2018 hingga 2020, maka untuk perusahaan Capri Nusa 1 Property tersebut tidak bisa dijadikan sebagai kriteria untuk yang pertama. Oke teman-teman, nanti di sini ada beberapa perusahaan. Setelah saya hitung itu ada 10 perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut. Ada perusahaan yang terdaftar dimulai tahun 2019 dan ada beberapa perusahaan yang terdaftar IPO atau bergabung pertama kali pada tahun 2020, sehingga untuk kriteria pertama tidak bisa lolos seleksi untuk pengambilan sampelnya. Untuk melakukan seleksi yang kedua, yaitu perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa melihat melalui idx.co.id apakah perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangan. Oke, saya buka di Google, saya refresh lagi. Nah, teman-teman bisa membuka link IDX, yaitu di www.idx.co.id. Teman-teman bisa lihat di laporan keuangan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa kodenya, tinggal diketik aja. Misalkan untuk perusahaan Armidian itu adalah kodenya Armi. Teman-teman bisa klik di sini, ketik Armi. Nah, untuk tahun, karena tahun penelitian itu dimulai tahun 2018, teman-teman bisa ketik di sini 2018. Untuk periode penelitiannya diambil yang tahunan. Kita cari. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk perusahaan Armi itu melaporkan laporan keuangan di tahun 2018. Nah, sekarang tinggal mencari apakah perusahaan tersebut di tahun 2019 itu juga akan melaporkan laporan keuangan. Tinggal di sini diganti saja tahunnya 2019, diklik cari. Nah, teman-teman bisa lihat ini tahun 2019 perusahaan Armi itu melaporkan laporan keuangannya. Berarti di tahun 2018 dan tahun 2019 perusahaan Armi melaporkan laporan keuangan. Oke, untuk tahun 2020 teman-teman bisa mengganti di sini tahun 2019 diganti di tahun 2020. Teman-teman bisa klik cari. Nah,
Teman-teman di sini bisa dilihat bahwa untuk tahun 2020 untuk perusahaan ARMY itu tidak melaporkan laporan keuangan atau belum melaporkan laporan keuangan. Karena perusahaan tersebut belum melaporkan laporan keuangan, maka di sini saya kasih kode kuning atau coklat di sini, dan saya kasih angka nomor 1 karena dia tidak melaporkan laporan keuangan di tahun 2020. Jadi tidak dijadikan sampel karena tidak lolos seleksi kriteria yang kedua. Misalkan lagi ini adalah perusahaan Bekasi Asri Pemula atau kodenya Bapak. Teman-teman bisa klik lagi di IDX tadi, tinggal diklik aja Bapak. Oke. Nah, ini untuk tahun 2018, teman-teman harus lihat di sini ya. Kita cari. Nah, ternyata untuk tahun 2018 perusahaan Bapak ini melaporkan laporan keuangan. Nah, sekarang tinggal cari untuk tahun 2019. Oke, di tahun 2019 perusahaan Bapak juga melaporkan laporan keuangan. Sekarang untuk tahun 2020-nya, 2020. Klik cari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau perusahaan Bapak itu di tahun 2020 itu tidak melaporkan laporan keuangan. Berarti di sini saya kasih kode untuk perusahaan Bapak tidak melaporkan laporan keuangan. Saya kasih kode warna kuning. Untuk misalkan di sini APLN kosong. Kenapa APLN kosong? Berarti APLN kita contohkan saja untuk perusahaan APLN. Untuk APLN untuk tahun 2018. Nah, untuk APLN dia melaporkan laporan keuangan. Untuk tahun 2019 APLN juga melaporkan laporan keuangan. Dan untuk tahun 2020 perusahaan APLN juga melaporkan laporan keuangan. Jadi di sini kalau yang putih itu adalah perusahaan termasuk lolos seleksi. Jadi dia lolos seleksi kriteria pertama, dan untuk kriteria kedua perusahaan APLN juga lolos seleksi. Oke, untuk kriteria yang kedua perusahaan yang tidak lolos seleksi itu sebanyak 32 perusahaan. Jadi 32 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba secara berturut-turut. Berarti kalau perusahaan yang tidak mendapatkan laba tidak dijadikan sebagai sampel atau tidak lolos seleksi. Nah, kalau ini misalkan untuk Podomoro tadi APLN, teman-teman bisa lihat untuk misalkan di tahun 2020 ini APLN, kita cari laporan keuangannya. Nah, kita klik ini aja financial statementnya. Oke, di sini bisa dilihat untuk APLN tahun 2020. Untuk tahun 2020. Nah, perusahaan itu mendapatkan laba. Jadi tahun 2020 perusahaan mendapatkan laba, dan tahun 2019 perusahaan tersebut juga mendapatkan laba. Berarti teman-teman harus mencari di tahun 2018. Kita klik di tahun 2018. Dilihat finansialnya, financial statementnya untuk tahun 2018. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tahun 2018 untuk perusahaan APLN itu juga mendapatkan laba. Jadi APLN dapat dijadikan sebagai sampel karena
lolos kriteria yang pertama, kriteria kedua, dan kriteria yang ketiga. Nah, untuk perusahaan ini yang ketiga ini ASRI, karena ASRI itu saya kasih kode merah, itu ada perusahaan mendapatkan mengalami kerugian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di IDX, teman-teman bisa ketik di ASRI tahun 2020. Teman-teman bisa lihat di financial statement-nya. Oke. Nah, di sini sudah ada untuk laporan keuangannya. Jadi tahun 2020 perusahaan ASRI itu mengalami kerugian. Nah, jadi saya kasih kode merah karena perusahaan ASRI di tahun 2020 itu mengalami kerugian. Jadi tidak lolos seleksi untuk kriteria yang ketiga. Jadi untuk perusahaan yang mengalami rugi itu saya hitung ada 8 perusahaan. Setelah melalui hasil seleksi, teman-teman bisa melihat di sini sudah saya rangkum hasil seleksi sampelnya, di mana populasi itu sebanyak 65 perusahaan properti dan real estate. Teman-teman tadi bisa lihat melalui Google di saham OK. Setelah itu diseleksi berdasarkan dengan kriteria. Yang kriteria yang pertama itu adalah perusahaan properti dan real estate yang tidak terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2020 itu sebanyak 10 perusahaan, jadi nanti tinggal dikurangi 10. Untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan tahun 2018 hingga 2020. Jadi tadi ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan, terutama itu sebagian besar banyak di tahun 2020. Ada 32 perusahaan. Untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang tidak mendapatkan laba, itu sebanyak 8 perusahaan. Jadi kalau dihitung tadi sampelnya itu terdapat 15 perusahaan. Nah, untuk total sampel karena penelitian itu selama 3 tahun, yaitu 2018, 2019, dan 2020, maka untuk total sampelnya tinggal tadi yang 15 perusahaan jadikan sampel, kalikan 3 periode tahunnya, jadi ada 45 total sampelnya. Jadi ini kalau untuk perusahaan properti dan real estate tahun 2018 hingga 2020 dengan kriteria secara berturut-turut itu diperoleh sebanyak total N-nya itu adalah 45. Nah, nanti tinggal 45 itu apakah masing-masing dosen pembimbing teman-teman itu berharap bisa dijadikan sampel, karena ini terlalu sedikit, maka teman-teman bisa menambahkan 1 tahun penelitian lagi atau ditambah dengan tahun 2017 hingga tahun 2020, nanti bisa dijadikan tambahan sebagai sampelnya total N-nya, jadi nanti lebih dari 50. Karena untuk tahun 2020 itu banyak perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai hasil seleksi sampel pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga 2020. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.